Sekarang adanya singkong pelangi dong, singkong goreng dibuang. Baik, kita sudah masuk ke materi 4 tentang banyak sekali itu LPSE, SPSE, sanksi segala macam itu kan di materi 4. Nah sekarang materi 5, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan. Apa yang merencanakan pengadaan? PPK. Yang menetapkan perencanaan pengadaan? PH, KPA. Oke. Kapan perencanaan dibuat? Nah ini kita bahas di sini nanti ya. Perencanaan itu kapan dibuat? Apa saja sih yang masuk dalam perencanaan pengadaan itu? Baik, Bapak Ibu sekalian, tujuannya memahami perencanaan PBJ melalui swakelola dan melalui penyedia. Tujuan khususnya memahami perencanaan pengadaan melalui swakelola, memahami perencanaan pengadaan melalui penyedia, memahami pengumuman rencana umum pengadaan. Oke. Saya reviewkan lagi. Ini yang masuk dalam kegiatan perencanaan: identifikasi, penetapan, cara pengadaan, kemudian jadwal pengadaan, satu lagi anggaran pengadaan. Ini saya potong dari yang tadi pagi. Kapan perencanaan itu? Nah, ini dia kegiatannya. Untuk APBN, kata pasal 18 ayat 2 dan 3, untuk APBN setelah pagu indikatif ditetapkan bersamaan dengan penyusunan renja kementerian lembaga. Kalau APBN, APBD setelah KUA, kebijakan umum anggaran, KUA, setelah KUA atau PPAS, penetapan plafon anggaran sementara itu disetujui oleh DPRD bersamaan dengan penyusunan RKA perangkat daerah. Nanti kalimatnya ada di sana, kalimat lengkapnya. Renja kementerian lembaga, Bapak Ibu, APBN, renja kementerian lembaga. Apa itu ya? Rencana kerja. Berarti RKKL juga ya? Kalau di sini namanya RKA, ini RKKL juga ya? Kalau begitu, yang menyusun RKAKL siapa? Kan kita lagi bahas perencanaan. Iya kan? Perencanaan itu yang menyusun, kita sudah bahas tadi, yang menyusun adalah PPK. Kapan disusunnya? Yaitu APBN setelah pagu indikatif ditetapkan bersamaan dengan renja. Renja ini tadi ya RKKL itu, RKAKL itu, renja itu. Berarti kalau dibalik yang menyusun RKAKL siapa? Ya KL. Iya, siapa KL di kementerian lembaga itu? Bukan PA menetapkan. Berarti setelah pagu indikatif disetujui turun, kan sudah tahu di sini dapat anggaran berapa, langsung kan kita bikin rencana RKKL. Mau dipakai apa uang itu kan? Mulai kita susun. Nah, yang menyusun itu PPK. Nanti lalu disetujui oleh KPA. Termasuk juga di daerah yang menyusun RKA itu PPK. Ingat ya, kalau saya ngomong PPK bukan sendirian ya, berarti dengan timnya yang juga termasuk dari bagian perencanaan. Karena nanti saat identifikasi kebutuhan itu akan melihat semuanya. Itu kita butuh apa sih? Akan melihat rensa, akan melihat renja, akan melihat itu. PPK apa ya? PPK.
PKK. Sudah tuh, ini saya lewat. Nah, di dalam sana adalah yang disebut identifikasi kebutuhan dalam perencanaan itu. Apa itu? Yang perlu diperhatikan kata peraturan LKPP nomor 7 2018, prinsip efisien efektif dalam pengadaan barang jasa. Tadi definisi tadi efisien, dua-duanya efisien efektif. Kemudian aspek pengadaan berkelanjutan, penilaian prioritas kebutuhan, pengadaan barang jasa pada katalog elektronik, konsolidasi pengadaan dan atau barang jasa yang telah tersedia dan dimiliki atau dikuasai. Oke, identifikasi kebutuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di rumah sakit, saya kasih contoh, dokternya butuh pisau bedah. Butuh kan? Itu identifikasi kebutuhan, disampaikan ke PPK, ke bagian perencanaan, kemudian sampai di PPK butuh apa. Nah, dalam menyusun perencanaan kita lihat pisau bedah tadi ada nggak di katalog elektronik. Ternyata nggak ada di katalog elektronik. Sementara si dokternya menginginkan pisau itu mereknya ini. Kan bermasalah nanti, karena kalau di tender ada kemungkinan dapat yang merek lain kan. Kita tulis yang di katalog elektronik pisau bedah itu apa saja yang ada. Nah, kita sampaikan balik ke dokter. Identifikasi dok yang adanya ini modelnya seperti ini. Mana di antara pilihan yang ada di katalog itu yang bisa digunakan? Oh, saya nggak bisa menggunakan semua. Kalau nggak bisa menggunakan semua, kita sampaikan ada kemungkinan nanti kalau kita tender dapat merek yang lain. Kalau dapat merek yang lain mau terima nggak? Karena banyak kejadian sesudah diadakan harganya juga murah, ternyata si dokternya nggak mau memanfaatkan. Beda mereknya dengan yang saya pesan. Itu identifikasi kebutuhan, sehingga di sini perlu melihat kebutuhan tadi ada nggak di katalog elektronik. Kan kita sepakat lebih enak belajar lewat katalog elektronik, lebih mudah, auditnya ringan dibanding dengan yang lain. Maka saat identifikasi kebutuhan kita sudah tahu butuhnya, kemudian kita periksa mana yang katalog, mana yang tidak bisa dipenuhi oleh katalog, itu kemudian kita pisahkan. Identifikasi kebutuhan. Kemudian termasuk juga saat identifikasi kebutuhan ini bisa dikonsolidasikan. Konsolidasi menggabungkan sejenis barang yang sejenis. Kalau integrasi menggabungkan beberapa jenis pengadaan ya, beberapa jenis pengadaan. Baik, setelah itu ditetapkan, disusun barang jasa itu, Bapak Ibu sekalian, dipisahkan. Oh, ini barang jasa A, ini barang jasa B, ini barang jasa C. Dasarnya adalah jenis barangnya, BPKJ-LJK, kelompokkan, kemudian kategorinya, terus kinerja yang dibutuhkan. Setelah dibutuhkan, buat prioritas. Kita kan mengenal 4 triwulan. Triwulan 1, 2, 3, 4. Mana yang harus di triwulan 1? Mana yang di triwulan 2? Mana triwulan 3? Terus kelompokkan prioritasnya. Dasarnya adalah urgensi, risiko, dampak, terus dikaitkan dengan rentrak dan sebagainya. Karena anggaran kita Januari itu kan nggak ada uangnya, kita nunggu pemasukan dulu, sehingga dibagilah triwulan. Ini kelompokkan mana yang akan direalisasikan di triwulan 1, mana triwulan kedua, mana triwulan 3, mana triwulan keempat. Kemudian setelah itu kita tentukan bagaimana cara pengadaannya. Cara pengadaan swakelola atau melalui media. Kapan kita bisa lakukan swakelola? Kita nggak bisa mengolah. Kita sumber daya itu banyak ya, macam-macam ya. Kalau kita punya sumber daya, masuk dalam kategori bisa diswakelola baik sendiri atau oleh KLPD lain.
atau mau kita kerjasamakan ormas, popmas segala macam, laksanakan dengan cara software. Ini cara pengadaannya pengelola atau penyedia. Saya izin dulu sebentar. Berarti izinnya ke depan nih Pak. Saya izin dulu. Support dulu lah support. Oh, ada biasa. Support dulu support. Kelas mana ada snack lagi itu kelas. Kelas kamu tuh. KPA gimana? KPA biasanya KPA. Ya Bang? Sebelum jam 8 tapi. Sampai 9. Bilang istirahat itu. Berak. Ada itu. Saya dari ada lagi. Mungkin bisa satu waktu dia kita ya nggak mungkin. Awas skripsi sampai satu dulu nanti yang dari tadi kan lihat soal yang repot kalau ini curi enggak punya yang lain ngomong yang repot itu skripsi kalau curi kan punya orang lain polos bukan bawa kelas yang itu masih belum tahu kita makanya mana Ada snack lagi terus? Ada. Ya yang mau snack sisa snack pagi di sana. Ada. Ya snack. Sorry. Wah, Bari masih nyimpan aja. Belum pas ya. Nanti tambah satu, ambil dua, enggak mau di awal intinya Bang. Di akhir. Ada. Pak ambil Pak. Snack baru tuh. Enggak baru. Baru tadi pagi. No. Subuh. Terima kasih. Iya, mau nasi juga kasih. Mau. Coba dulu. Oh, bagi langsung gitu. Baru Bang. Oh, pagi tak bisa. Baru Bang. Baru. Orang dipindahin pagi motor ya semuanya. Pagi. Ini mereka belinya jam 3 pagi, mereka jam 1 pagi. Oh, dia memasnya. Bapak Ibu, break aja dulu kan ya? Beli dulu ya Pak ya? Kenapa? Dulu. Biar jangan ngebul deh. Oh ya, kalau seperti ini kita mau diskusi di luar ini nggak? Oh. Terima kasih Mas. Punya sama. Terutama Pak BPK nih kalau sudah berhubungan dengan ada. Makasih Pak.
Nggak jadi. Saya dulu di Pandeglang, Polres Pandeglang. Tapi sementara di Serang, awal-awal masih di Polda, inap di Serang. Pernah di Polda, Serang, Polda Banten. Iya, Polda Banten, tapi tinggalnya di belakang rumah dinas Polres Serang yang pinggir jalan. Ini tinggalnya itu asrama itu, Pak? Serang belakang. Belakang Polres itu. Belakang rumah dinas Polres ya. Iya. Di rumah dinas itu di dalam Polres. Berapa tahun, Pak? Hampir 2 tahun. Terus pindah ke Polres Pandeglang. Pandeglang. Di Pandeglang berapa tahun? Di Bapak, Serangnya saya boleh izin mendahului enggak? Boleh. Izin faktual dulu. Iya. Jati ke Jatim. Disebut lagi Tahun berapa? Tahun 2015 di Serang, 2016 di Pandeglang, 2017 di sini. Kantor saya di Pandeglang yang Banyak apa? turun ke bawah. Samping. Oh, Sosro. Kadimas. Iya, kan ada sosro di situ kan. Sebelum itu ada lahan 22 hektar. Sengketa itu. Lahan itu. Oke. Sengketa dulu sempat penanaman itu. Oh, tapi kan sudah ada ininya. Bukti kepemilikan. Iya. Yang bikin rame masyarakat sana, anarkisnya udah ngerobin pagar, terus bawa sajam yang pegawai-pegawai sana itu yang mau ini kan, mau bikin bangunannya kena, terus sama yang anggota namanya juga kena. Masih kanit Intel dulu. Kan Wanita Badan Diklat itu ya? Kantor Badan Diklat itu? Bukan yang apa? Yang sosro itu. Oh, yang sosro ya. Oh, ini rencana sampai jam berapa? Kita coba, Pak. Kita garisin materi 5. Oh. Saya mau izin ini Pak, ada Iya. iya ada perintah dari pimpinan. Oh iya, silakan. Emang susah Pak kalau Yang penting dibantu Pak. didoain Pak itu. Udah beres PNS ya. Itu Pak. Direction ini. One direction kita jadi boyband. Ada dulu di hotel di Losari itu biasa ada pelatih. Ada lagi masih yang. Ada. Pas Pampres. Begitu datang, duduk, terusnya berdiri.
Keluar lagi lanjut. Duluan. Dia peserta. Iya. Tapi ininya tinggi Pak, mulutnya ya ini minta bahan ya. Kita kiri, saya kiri gitu. Ada latihan kiri. Sampai pada waktu tryout, kan saya kasih soal dari guru. Ada bisa dikerjakan di sana juga. Dia nggak ada di situ. Dia nggak ada di tempat, tapi dia kerja. Terus menjelang selesai dia datang. Ini ada di dalam ini saya. Iya. Jadi saya ada ini saya ngapain istri saya di mobil waktu mau menjelang sini itu saya coba. Dulu sih dia kayak ini lah. Itu video lah. Tahu nggak? Beda. Kemarin dapat viewernya sampai 1 juta banget. Mana ini kita? Ayo berapa? Beli orang. Pas siapa yang dari pas kontes yang suka yang dia nggak hadir, dia nggak ada Pak ini Bos. Jangan habis makan bobo, Bos. ada kok di sini. Kan lu Makan lucu. Bos Surga. Pak ini Pak Gogor. Pak Gogor. Wih, ya istimewa Pak. Anak buahnya ngambil sertifikat ke saya itu belum. Wah beliau kalau beliau suruh jabarin ini aja bikin satu kertas bisa berapa jam sih? Itu lebarin. Iya, hebat semangatnya kan luar biasa ya kan. Ini sampai mana? Barusan ini materi 5 kan 3 hari kita jadi bukan 4 hari. Jadi hari ini saya targetkan jadi 5. Oh iya sampai materi. Oh iya biasanya 4 hari ya. Hari ini materi 3. 3. Kan 3 hari. Jadi baru percobaan gitu kan. Ngatur speednya mesti hati-hati. Karena biasanya udah familiar berapa tahun ini 4 hari. Materi ngaturnya agak enak tuh. Cuma 1, 2, 3. Jadi kalau 3 hari memang harus agak 3 hari. Kayaknya kalau 2 hari saya tidak sarankan. Kalau 2 hari berdekatan hari pertama beres terus sih. Sampai materi. Iya. Sampai materi ini beres. Iya. Pak, mau nanya-nanya Pak tentang kalau Setelah 2023 itu Pak, nanti kompetensinya gimana ya Pak? Kita harus ngambil apa lagi atau bagaimana? Setelah kita punya sertifikat dasarnya Pak. Lulus ini lihat di webnya LKTP. Di webnya LKTP mereka rutin mengadakan pelatihan. Mereka rutin mengadakan pelatihan berarti ini untuk apa? Untuk pejabat pengadaannya atau untuk BPK-nya segala macam. Nah, boleh diikuti yang ada di LKTP. Oh gitu. Karena misalnya nih, untuk seorang PPK harus menguasai 15 unit kompetensi misalnya. Terus yang kompetensinya kompetensi apa saja kan ada kompetensi 3, kompetensi 5, kompetensi apa segala macam. Terus lihat di webnya LKTP. Ada nggak pelatihannya? Ini ada pelatihan unit kompetensi berapa, buka berapa. Oh ada ini itu. Berarti kan parsial gitu ya. Parsial. Itu nggak masalah. Gitu. Jadi nanti lihat di webnya LKTP karena belum banyak yang bisa menyelenggarakan dan nggak bisa swasta. Maksudnya Masih belum harus ke KPP. iya harus LKTP. Tapi itu biayanya biaya pribadi Pak. Kalau sudah sudah kayaknya nggak di gratis dari LKTP. dari KPP Pak. Kecuali nanti kalau ada yang PNBP, Iya, itu kan lain gitu. Tapi ini ada biasanya ada 2 programnya ini dengan program yang gratis memang LKTP. Tapi kan ada program yang dari mana ada KPP. Tapi itu untuk kompetensinya hanya satu kali aja ya. Kita mengikuti 1 kali
Atau selebihnya kita ada recurrent untuk Kan kalau udah satu kali misalnya berapa unit kompetensi itu nanti ada uji kompetensinya. Ada wawancara, ada kita disuruh mengisi. Sehingga kalau kita dinyatakan lulus itu memang kita kompeten. jadi PPK ini harus berapa kompetensinya? Ada itu ya untuk Pejabat pengadaan ada sendiri, Pokja pemilihan ada sendiri. Nah, kalau fungsional berarti kan mesti pindah ke fungsional dulu Pak. Iya. Nanti fungsional mengikuti alur untuk tingkat muda, untuk tingkat pertama berapa unit kompetensi, untuk tingkat muda berapa unit kompetensi. Yang sama aja yang sama gitu. Sama aja. Cuma ini lewat jalur itu, lewat jalur fungsional. Ada 3 grade tadi Pak. Berarti kalau untuk PPK itu kalau di level, kalau yang pernah saya lihat ya di level ini Pak, fungsional muda. Fungsional muda ini. Gitu Pak. Tapi kalau misalnya PPK kayak di sini nggak fungsional kan? Iya. Tetap harus mengikuti itu. Pelatihan unit kompetensi. Nah, unit kompetensinya untuk jadi PPK. Tapi dia nggak fungsional. Enggak fungsional. Nah, kalau sudah seperti itu Pak, kan susah belajar itu kan? Wajarlah kalau dapat tunjangan yang berbeda dengan yang lainnya. Karena nggak semua bisa. Jadi nanti ada tunjangan sendiri gitu. Harusnya ada. Iya. Betul. Tapi kalau masuk fungsi, Siapa? kalau yang udah ada remonya satu nggak bisa nih. Ada remonya? Sejarahnya. Ada remote, ada tingkat-tingkatannya Pak. Siap. Boleh kan? Kalau bisa Ada tingkat-tingkatannya. nanti biar kita selesai. Iya. Siap. Ini teman-teman ada pulang tidak pulang segala macam Pak? Enggak ada. Oh enggak ada. Iya. Karena kalau waktu saya di Mas Pampres itu dari awal kita ngomong, saya nanya ini gimana? Saya nanya, kami setengah 4 harus sudah Kenapa? Karena kami ada jadikan. Oh, kalau gitu saya bilang kita mulainya lebih awal. Yang harusnya jam 8, saya tanya jam 7 bisa nggak? Oh bisa Pak. Diatur waktunya. Sehingga jam 7 paling lambat setengah 8 Pak sudah mulai. Jadi pulang sebelum materinya sampai. Karena ini kan beda ya. Iya. Materi kan harus tersampaikan semua. Ya. Kalau nggak ada jemput, Iya maksudnya kalau saya katakan tadi bel tadi itu selesai kata jam 3 di sini. Oh itu. Iya. Dan setelah itu karena berkaitan dengan jawab masalah alutsista di sini kan kalau ada kerusakan nanti kita yang masih ada nanti kan kita kalau kita sudah misalnya nggak di sini kan yang bertanggung jawab di piket penjagaan. Jadi gimana baiknya? Apa Besok mau di apa ini dibersihin, diselesaikan sampai selesai materi aja. Satu bab lagi. Satu bab ini apa? Ini bab 5 kan ya Pak? Satu bab Iya. lagi. Satu ini sampai ini terus. Siapa? Sampai habis ini? Sampai habis ini. Materi 5. Oke, kalau seperti itu berarti paling lambat jam 4 kita sudah selesai. Iya Pak. Iya. Paling lambat jam 4. Semakin malam semakin berubah. Yang baca itu ya. Ya efektif Pak. Iya. Mau mulai apa? Ayo mulai nih kalau gitu. Kecuali kalau memang ada ini apa harus kosong gitu ya. Oke. Iya. Kita sepakat gitu. Mungkin kalau mulai lebih awal biar kita bisa memanage untuk Berarti jam 8 nya yang paling lambat. jam 8 ya kita boleh. Biar kita bisa selesai jam 3 atau setengah 4. Sepakat doang. Iya. Siap. Nanti kami sampaikan. Iya, jadi jam 3 insya Allah sudah selesai. Iya. Jam 3 atau setengah 4 sudah selesai.
Kita jam 9 lebih. Ini mah belum juga mulai juga kan. Tadi ya. Ya jam 9. Jadi kalau besok mudah-mudahan bisa jam 8 gitu. Ya. Jadi setengah 4 atau jam 3 udah selesai. Ya, siapa? Ada penumpangnya. Penumpang kita. Baik, kita lanjut ya, dikit lagi. Cara pengadaan. Kita sudah bahas tadi cara pengadaan ada dua. Cara mengadakan yang 4 itu BPKJLJK, yaitu melalui swakelola, melalui penyedia, atau swakelola. Dan juga tadi sudah kita bahas, saya ilustrasikan dengan saya punya pengadaan makan minum senilai 1 juta, bisa nggak di swakelola? Ternyata kalau mau di swakelola kita harus mengelola sendiri. Punya koki, punya alat masak, punya segala macamnya gitu ya. Baik. Cara pengadaan swakelola, Bapak Ibu, perencanaannya yang pertama tentukan tipenya dulu. Kita mau swakelola tipe berapa? 1, 2, 3, atau 4. Ini urutan. Kemudian spek, kemudian setelah itu baru perkiraan biaya. Kemudian kalau untuk lewat penyedia apa urutan pertamanya? Spek dulu atau HPS dulu? Spek dulu, baru kemudian perkiraan biaya. Perkiraan biaya, kemudian pemaketan. Kemudian konsolidasi, bisa tidak dikonsolidasikan, baru kemudian biaya pendukung. Jangan lupa kita masih menyusun perencanaan. Output perencanaan itu RKA KL kan? Berarti belum ada HPS ya? Oke ya? Yang ada baru perkiraan biaya. Tapi speknya sudah ada. Spek sudah ada. Karena kalau nggak ada spek gimana kita ngomong biaya? Kita mau mengadakan AC. Pimpinan bilang adakan AC untuk ruangan saya. Pasti kita yang ukuran berapa? Berapa PK? Kan itu sudah spek. Berapa unit mau dipasang? Itu kan sudah spek. Berarti memang spek itu dari awal saat perencanaan pengadaan. PPK, kemudian baru pemaketan. Ini mau dibuat berapa paket ya? Bisa nggak ya nyebut merek? Nah nanti semua kita bahas di sini. Yuk kita buka satu persatu. Yang kemudian setelah itu jadwal pengadaan. Jadwal pengadaan untuk perencanaan seperti apa, untuk persiapan pengadaan, untuk pelaksanaan pengadaannya. Kemudian anggaran biaya pengadaan. Kalau dia pengadaan barang, harga barangnya berapa, biaya pengirimannya berapa, biaya suku cadang, biaya personil, biaya non personil, biaya material, peralatan dan lain-lainnya. Kemudian biaya pendukung, ada nggak latihannya, bagaimana instalasinya, dan uji fungsinya, biaya administrasi dan yang lain-lainnya. Ini masuk biaya pendukung. Perencanaan pengadaan melalui swakelola kita detailkan di sini. Pertama, penetapan tipe swakelola. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sudah tetapkan, oh kita bisa kok ini. Kenapa? Karena kita punya sumber daya, kita punya tempat, kita punya
Ya, dan sumber daya yang lainnya juga kita punya. Maka kita tetapkan dia tipe 1. Kita tipe 1. Ini urutan ya, jangan dibalik. Ternyata pekerjaan ini bisa kita swakelola, tapi yang mengerjakan bukan kita. Siapa? KLPD pelaksana swakelola, KLPD lain. Siapa KLPD-nya lain yang mau kita hubungi? Oh, kita mau bekerja sama dengan BPPT untuk pengujian senjata. Kita mau kerja sama dengan BPPT. Datang ke BPPT. Sounding kita ke sana. Saya mau melaksanakan swakelola tipe 2, akan bekerja sama dengan di sana. Berapa ya tarifnya? Kita ini proses bahkan Bapak Ibu sekalian, pada saat awal ini dilaksanakan jauh sebelum kita menyusun anggaran. Jauh. Jadi untuk 2021 kan sekarang nih. Sekarang kita sedang menyusun, kita sudah harus tahu nah ini swakelola tipe berapa, mau kita kerjasamakan dengan siapa, dan kita sudah sounding ke sana. Berapa anggaran yang dibutuhkan? BPPT setuju, katakanlah BPPT setuju, maka kita lanjut dengan penyusunan spesifikasi dan keanggotaan. Kita lanjut, kemudian barulah di sini keluar anggaran. Yang terjadi sekarang sering sebaliknya, anggaran ditaruh dulu. Baru kemudian kita mau kerja sama dengan siapa? Jadilah RKH, KL, bahkan jadi DIPA. Baru kita bekerja sama, baru kita datangin. Ternyata tarifnya nggak sesuai. Itu yang jadi masalah. Akhirnya kita bekerja sama dengan KLPD yang levelnya di bawah dengan yang kita harapkan. Pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentukan tipenya. Kalau tipe 2 kita mau bekerja sama dengan siapa, dan langsung cari beda. Karena nanti dia akan masuk di dalam penganggaran kita. Kalau tipe 2, kalau tipe 1 relatif lebih mudah. Relatif lebih mudah. Pelatihan seperti ini bisa diswakelola? Bisa. Bisa diswakelola? Bisa. Bapak Ibu punya narasumber? Tipe 2 nggak punya. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Berarti, saya nggak punya narasumber. Bisa nggak saya minta narasumber dari LKPP? Bisa. Tetap swakelolanya cuma 1. Punya sumber daya itu nggak harus semua. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Ya, baik. Sudah 1, 2, 3. Sudah ya? Hasil perencanaan dimuat dalam rencana umum pengadaan. Permasalahannya kalau lewat penyedia, dengan swakelola, kalau penyedia kita serahkan uangnya, pertanggungjawaban kita minta ke penyedia. Simpel sekali. Daftar hadir, foto segalanya, urusan penyedia kita terima bersih saja. Tapi kalau swakelola, kita semua juga harus daftar hadirnya kita, yang bukti ininya kita, bukti itu kita, semuanya kita. Kalau lewat swakelola. Oke ya, sudah ya poin ini. Kemudian tipe swakelola, tipe 1, 2, 3, 4. Direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Yang merencanakan di sini, yang melaksanakan ia juga di sini, yang mengawasi ya di sini juga. Oke, tipe 2, Bapak Ibu dengan kerjasama dengan BPPT. Yang melaksanakan siapa? BPPT. Yang merencanakan? Yang mengawasi? Oke, itu tipe 2 ya. Jelas ya. Tipe 3 berarti kerjasama dengan Ormas. Yang melaksanakan? Ormas. Yang merencanakan? Di sini. Yang mengawasi? Di sini juga.
Sudah ya? Jadi jangan dihafal, dipahami seperti itu. Nah, sekarang permasalahan yang agak beda. Jadi tipe 2 dengan tipe 3 hanya pelaksana saja yang berbeda. Nah, tipe 4 yang merencanakan, Bapak Ibu, Pokmas ya, yang merencanakan bisa usulan dari Pokmas. Perencanaannya direncanakan sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Jadi perencanaannya kalau mereka kelompok masyarakat punya, ya usulkan ke kita. Nanti kita lihat, kita pelajari, kita setujui. Sudah selesai. Kalau mereka nggak punya sumber daya, mereka nggak bisa merencanakan, perencanaannya dari kita. Perencanaan dari kita, setelah itu baru kita serahkan ke mereka. Sehingga di sini direncanakan sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, diusulkan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Tahun lalu di tempat saya gubernur konsen dengan Banten Lama. Kawasan itu Pak dibuat bagus, kawasan Banten Lama. Kemudian di tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan situs purbakala kan nggak boleh diaspal, boleh dipasang paving block saja. Gubernur minta dilakukan kajian, bisa nggak paving block ini dipasang oleh kelompok masyarakat di sana, supaya masyarakat di sana merasa memiliki, masyarakat di sana punya pendapatan. Dibahaslah, kemudian bisa masukkan swakalola tipe 4. Kemudian untuk pekerjanya kita kirimkan bantuan ke yang memang untuk tukangnya Pak. Ya berarti yang paham tentang bagaimana paving block segala macamnya, kirimkan tukang sehingga tukang itu bisa mengarahkan bagaimana pemasangan itu. Yang seperti itu bisa dilaksanakan melalui swakalola. Kenapa? Karena gubernur ingin memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Jadi lakukan swakalola. Begitu juga kalau kita punya kegiatan, menurut analisa kita nggak punya sumber daya, akan lebih bagus hasilnya kalau dikerjasamakan dengan ormas. Ormas ini berbadan hukum loh ya. Jadi nggak sembarangan ormas, bukan LSM ini. Ormas yang tentang lingkungan hidup ada, tentang penyuluhan HIV ada, tentang ini ada. Ormas itu memang, dan kita pilih ormas itu nanti berdasarkan track recordnya dia, punya pengalaman, punya apa segala macam. Oke ya, itu tipe-tipe swakalola, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Yang agak beda sedikit kalau diingat, tipe 4. Karena perencanaannya bisa dari kita, bisa juga usulan dari kelompok masyarakat. Kalau yang lain sudah tegas, sudah jelas. Sudah jelas. Nah, Bapak Ibu, kalau keluar soal ujian begini, ini kalimat diputar-putar saja. Swakalola yang perencanaannya dilaksanakan oleh kementerian yang punya uang, pengawasannya oleh kementerian yang punya uang, kemudian dilaksanakan oleh, seperti yang soal kita bahas pertama itu, LKPP dengan gelar. Itu swakalola tipe 2. Merupakan swakalola tipe, tinggal itu sih. Kalau sudah melibatkan ormas, swakalola tipe 3. Pokmas swakalola tipe 4. Perencanaan melalui penelitian. Nanti itu dibahas tersendiri pada waktu persiapan lebih dalam lagi. Pertama, nyusun spek. Susun speknya. Saya ilustrasikan balik lagi ya. Pimpinan yang ada di sini ingin ruang rapatnya, Bapak Ibu sekalian, ruang rapatnya AC dingin sekali. Kemudian pimpinan pernah melihat di suatu tempat, oh AC-nya kayak begini, dibuatlah catatan, kemudian catatan itu dikasihkan ke bagian logistik. Nanti 2021 tolong ini diadakan yang kayak begini.
Yang kayak begini itu kan udah ngomong spek kan. Tinggal kita detailkan apa sih ini. Tinggal kita cari harganya. Kita cari harganya, kita masukkan anggarannya. Penyusunan perkiraan biayanya, kemudian pemakaian. Total nilainya berapa? Total nilainya 600 juta untuk pengadaan itu. Mau dibuat berapa paket? Pengadaan barang dengan nilai 600 juta. Mau dibuat berapa paket? 600 juta. Contoh pengadaan AC nilainya 600 juta. Mau dibuat berapa paket? Kenapa? Kan usaha kecil 2,5 miliar. Berarti 600 juta satu paket aja udah beres gitu kan? Ngapain kita pusing-pusing? Oh, satu paket. Oh, nilainya 6 miliar. Nilainya 6 miliar. Pengadaan AC nilainya 6 miliar. Tidak pakai. Kita periksa dulu usaha kecil bisa nggak kerjakan ini? Bisa kok. Kalau gitu kita buat 3 paket. Oh, dibuat 6 paket bisa? Boleh. Boleh. 10 paket boleh. Boleh. Apalagi kalau di daerah tamunya banyak Pak. Semua bawa minum. Kepala dinasnya pusing. Terpaksa dibagi 10 paket. Itu. Ya boleh. Cuma kita capek, lebih capek. Padahal dibagi 3 paket aja selesai. Yang penting usaha kecil sudah terwadahi di sana. Baik. Konsolidasi berarti menggabung ya. Bisa nggak digabung nih kebutuhan masing-masingnya? Setelah itu penyusunan biaya pendukung. Ini perlu perjalanan dinas, perlu SPBD, perlu apa segala macamnya. Kalau masih ada honor-honor, masukkan semuanya di sini. Barangnya impor. Kita harus melihat ke sana, ke lokasinya, nggak ada anggarannya, bukan termasuk dari biaya penyedia. Ya apa boleh buat kalau memang itu menjadi keharusan, kita harus ke sana. Masukkan itu di awal. Saat penyusunan anggaran. Kemudian kita buka satu persatu penyusunan spek. Menggunakan produk dalam negeri. Ternyata produk dalam negeri lebih mahal daripada impor. Pilih mana? Produk dalam negeri. Karena disuruh milih SNI. Ternyata yang sudah distempel SNI cepat rusak. Saya beli lampu Philips itu sebelum distempel SNI aman. Distempel SNI, tiba-tiba saya beli toko yang sama tokonya dikasih tulisan, Pak, ini garansi setahun ya. Ini merek yang sama yang dulu saya beli sebelum ini. Enggak. Kenapa sekarang ada garansi setahun? Iya Pak, karena sekarang sudah SNI gitu. Benar. 1 tahun lebih sedikit rusak nih. Padahal sebelumnya enggak gitu. Sebetulnya tuh lama sekali, nggak ada masalah gitu. Sebelumnya lama sekali. Jadi ingat ya, ada SNI. Kalau ada SNI, utamakan SNI. Tapi cepat rusak. Ada nggak masalah SNI kan? Supaya ada pengadaan berkelanjutan ya. Proyek lagi. Kan itu ya definisi pengadaan berkelanjutan. Baik, ini dia memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi. Kebutuhan berapa yang bisa disediakan berapa? Terbatas berarti boleh impor. Sisanya boleh ambil. Bapak Ibu, tadi waktu saya jelaskan prinsip pengadaan ada kata-kata adil. Di sana saya bahas pada prinsipnya salah satu contohnya jangan nyebut merek. Karena kalau sudah nyebut merek berarti nggak adil. Berikan kesempatan yang sama untuk bisa menang. Ternyata di sini di pasal 19 ayat 2 dimungkinkan saat penyusunan HPS kita boleh nyebut merek.
yaitu untuk kondisi seperti apa? Komponen barang jasa. Oke, seperti apa sih komponen barang jasa itu? Fokus ke sini. Saya mau bangun gedung. Keramiknya saya sudah familiar dengan merek A. Boleh nggak saya sebut keramiknya merek A? Boleh. Itu satu. Kondisi kedua, saya mau pengadaan keramik. Saya sudah familiar dengan merek A. Boleh nggak saya sebut merek A? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, beda ya dua kondisi itu ya. Kondisi yang pertama, yang dikompetisikan bukan pengadaan keramiknya, tapi pembangunan gedungnya. Kondisi kedua, yang dikompetisikan pengadaan keramiknya. Yang kondisi pertama, keramik merupakan komponen dari barang jasa. Kondisi kedua bukan, karena yang dikompetisikan pengadaan keramiknya. Sehingga kalau bangun gedung, semua genteng merek ini, cat merek ini, silakan, gak ada masalah. Lebih enak kan sekarang? Karena merupakan komponen. Sampai-sampai kawan ada semennya pun sebut merek. Merek 3 roda. Yang datang rodanya lebih dari 3. Kalau dia kayak begitu, tapi jangan juga nanti kalau nyebut merek menjadi mengikat kita gitu. Hati-hati di poin-poin yang seperti itu. Oke ya, komponen barang jasa tergambar ya. Jadi lihat mana yang dikompetisikan, maka sisanya yang menjadi komponen. Kran, segala macam semua kita familiar dengan merek Toto segala macam ya semua merek segala. Karena dia merupakan komponen. Kemudian suku cadang. Oh, kalau ini sudah biasa, sudah familiar di kita. Mobil kita Toyota perlu suku cadang, kan harus nyebut merek. Karena kalau kita nggak nyebut merek, datang dari Daihatsu kan, dimasuk-masukin nggak masuk-masuk mobilnya. Sudah familiar kalau suku cadang. Yang ini bagian dari sistem yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian, saya kasih ilustrasi sedikit. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sistem berfungsi. Ini rusak, perlu diganti. Apakah mereknya harus Aqua? Apakah mereknya harus Aqua sehingga dia berfungsi lagi? Oh enggak, merek apa saja juga bisa. Berarti jangan sebutnya. Oh, mereknya harus Aqua. Kalau nggak Aqua, dia nggak kompatibel, dia nggak jalan. Nah, berarti dia menjadi bagian sistem yang sudah ada. Sebutnya. Bapak Ibu melakukan pemeliharaan pesawat, salah ininya kan presisi tinggi, gitu kan? Salah alatnya, salah nggak sesuai dengan yang dipesan atau segala macam kan nggak bisa berfungsi. Oh harus merek ini, ya sudah sebut merek. Karena kalau merek lain nggak bisa. Begitu juga kalau kita punya alat, kemudian harus ada pengujian, kan ada reagennya segala macam, harus merek ini. Kalau merek yang lain itu penyimpangannya banyak. Ada pengujian, sekali pengujian sekitar 10 jutaan. Berarti kan kalau diganti alat baru, diganti reagen baru, itu kan mesti diuji coba dulu kan? Dikalibrasi ya terus ya kan? Nah berapa puluh juta sudah hilang hanya untuk kalibrasi. Jika mau nggak mau harus merek. Oke, nyambung dari bagian sistem yang sudah ada? Ya, baik. Saya lanjutkan. Di katalog elektronik, nah ini sudah familiar ke kita. Tinggal lihat katalog ada sesuai yang kita butuhkan speknya. Oh mereknya ini ya sudah sebut merek. Nah satu lagi nih Bapak Ibu sekalian, tender cepat.
kita nyebut merek. Ini keistimewaan tender cepat. Tendernya paling lama 5 hari, boleh nyebut merek. Jadi kalau saya kasih contoh pisau bedah si dokter tadi, saat kita melihat di katalog nggak ada, kita periksa vendornya ada nggak di sistem informasi kinerja penyedia. Ada nggak penyedia yang punya alat ini? Kalau ada penyedia yang punya alat ini, maka kita bisa nyebut. Boleh nyebutnya. Yuk di poin ini nyambung 5 poin ini, ya baik. 5 poin ini dimungkinkan kita untuk menyebutnya. Berikutnya, untuk jasa konsultasi, nah ini KAK jasa konsultan, ada uraian pekerjaan, waktu, spek, sumber pendanaan. Ini karena peraturan LKPP nomor 7 2018. Oke, saya lewat ini. Pemaketan. Pemaketan pengadaan berorientasi kepada keluaran, kepada outputnya. Yang mau kita beli kursi, meja, sofa, AC, proyektor, laptop. Outputnya satu rumput. Kursi, meja, lemari, sofa, laptop, proyektor, AC. Satu rumput. Kalau dia dikatakan satu rumput, silakan satu paket. Kalau enggak satu rumput kok, yang ini masuk modular, yang itu masuk elektronik. Kan outputnya, rumputnya beda, maka paketnya beda. Karena nanti izin usaha penyediaannya itu beda juga. Ini izin usaha modular, ada lagi izin usaha barang elektronik. Nah, saat membuat paket, perhatikan itu. Kemudian yang kedua, ketersediaan barang jasa di pasar. Ketersediaannya seperti apa? Yang ketiga, kemampuan pelaku usaha. Usaha kecil bisa nggak mengerjakan pekerjaan ini? Kalau bisa, berikan kepada usaha kecil. Kalau nggak bisa, non kecil. Kemudian ketersediaan anggaran. Berapa sih anggarannya? Anggarannya 600 juta. Ya sudah, satu paket saja. Anggarannya 2 miliar, satu paket saja. Anggarannya 3 miliar, ya buat 2 paket. Kalau memang usaha kecil bisa mengerjakan. Kemudian volume. Bapak Ibu, volumenya banyak, waktu kita terbatas. Enaknya penyediaannya satu atau penyediaannya banyak? Penyediaannya banyak, biar dikeroyok kan. Jadi kalau volumenya banyak, jangan dibuat satu paket. Lama dibuat, lebih banyak paket, dikeroyok, jadi pekerjaannya selesai. Itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat kita menyusun pemaketan. Larangan dalam pemaketan. Ini warning, menyatukan, memusatkan beberapa pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Saya kasih ilustrasi yang ekstrim. Ada pembangunan 2 buah jembatan, satu di utara, satu di selatan. Berapa paket? Bisa dibayangkan kalau satu paket, berarti si penyedianya ngerjain yang utara dulu, baru pindah ke selatan, pusing kitanya juga. Nah, kalau sudah begitu, waktunya juga habis. Kalau sudah begitu, jangan disatukan paket itu. Lebih efisien bisa. Lebih efisien bisa. Jangan dijadikan satu. Kemudian menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisah. Jenis pekerjaannya. Jenis ada B, PK, JL, JKP, memang harus dipisah. Bisa. Kecuali pekerjaan terintegrasi.
Kemudian menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang besaran nilainya harus dilakukan oleh usaha kecil. Ada pembangunan jembatan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 3 miliar. Dijadiin 1. 3 miliar dijadiin 1. Akhirnya usaha kecil nggak bisa ikut kan? Padahal harusnya bisa dikerjakan oleh 3 usaha kecil. Itu juga dilarang dalam pemaketan. Kalau ada 3 separuh-separuh susah nanti bos. Atau ini kalau nilainya, ini jembatannya 1 penyedia bisa, nggak ada masalah. Gitu. Kemudian memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender. Saya kasih ilustrasi. Saya punya pengadaan ATK 600 juta. Kan bisa punya 4 tribulan. Per tribulannya berarti 150 kan? Oh nilainya 150 juta. Bisa pengadaan langsung? Bisa. Saya punya ATK setahun 600 juta. Kan bagi tribulan. Per tribulannya 150 juta. Oh di bawah 100. Jadi bisa pengadaan langsung. Ini dia Bapak Ibu. Nggak bisa. Oh itu menjadi proses. Dilarang memecah paket menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender. Bisa. Oke, fokus ke sini. Yang dilarang memecah paketnya atau menghindari tendernya. Dari kalimat ini. Oh berarti dibagi 4 boleh ya? Boleh, tapi tender. Tapi Pak, masa 150 juta di tender kan gak efisien. Kalau gak efisien jangan dibagi. Biar saja 400 juta. Kontrak selama 1 tahun. Ambil sesuai kebutuhan. Per tribulan. Bayar sesuai alokasi per tribulannya. Oh per tribulan kita dapat 150 juta. Pengambilan kita berapa? Ternyata sudah 170. Ya bayar 150. Yang 20-nya nanti diterima. Nah, yang ini nih yang sering dilanggar, yang poin ini. Dan auditor masuk, inspektorat masuk, gak ada masalah. Untung inspektorat jarang belajar. Saya tadi dari awal sampaikan inspektorat jarang belajar, sehingga saat nemu yang seperti itu Tidak paham. enggak. Oh ya syukurlah, enggak ada masalah gitu kan. Tidak paham. Punya audit, bapak yang audit. Bahaya. 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 Ini tak boleh diri. Oh boleh. Jadi selama inspektoratnya belum paham ya nggak ada masalah ya. Baik, ini pemaketan ya. Ini tentang pemaketan. Ya. Oke, kalau ada soal seperti itu jawabannya gimana? Jelas penyiasan kabupaten Pati. Bisa satu paket? Bisa. Coba identifikasi jenis pengadaan yang ada di sana. Keluarannya ketersediaan. Pertama, SIM, manajemen informasi, sistem informasi manajemen. Jenis pengadaan apa? Jasa. Jasa lain. konsultan. Ini konsultan. Komputer, PC dan server Barang. barang. Kemudian pelatihan
bisa jasa lainnya, bisa swasembada ya. Bisa. Lihat dari soal ini ada 3 jenis pengadaan. Berarti nggak bisa jadi satu. Kecuali pekerjaan itu terintegrasi. 3 jenis. Nggak bisa ya. Awalnya ngopi. Tumpul lagi. Kalau dengan melihat dari sisi keluarannya itu outputnya, Iya. kalau kita cara pandang itu bisa dijadikan satu paket. Ini outputnya beda-beda Pak. Yang satunya SIM, yang satunya barang, satunya lagi jasa lainnya. Kan beda-beda outputnya. Dan dia terpisah juga nggak ada masalah. Bukan pekerjaan yang memang terintegrasi. Jadi cocoknya berapa paket? 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu cara menjawab soal kasus ya. Jangan baca pilihannya dulu. Jadi saat baca soal, kita sudah langsung bisa menganalisis, oh ini nggak bisa satu paket. Cocoknya 3 paket. Jadi saat kita baca, 1 kali baca, 2 kali baca, kita sudah, oh ini salah ini. Karena ininya seperti ini, sehingga nanti bisa meminimalkan jawaban-jawaban yang ada di sana. Sehingga nanti kalau di jawaban dibuat 1 paket, oh sudah, kita langsung beda. Oh nggak begini. Itu salah satu cara untuk bisa cepat ya menjawab soal kasus. Kita sudah tahu saat membaca soal itu, arah soal itu kemana? Arah soal itu kemana? Seharusnya dibuat 3 paket, yaitu 1 paket pembuatan SIM sederhana, 1 paket pengadaan komputer PC dan server, dan 1 paket pelatihan dengan cara swakelola. Ada harapan ya. 2 paket. Seharusnya dibuat 2 paket, yaitu 1 paket SIM dan 1 paket komputer, server, serta wah ini ngaco nih. 1 paket langsung dibuat. Seharusnya dibuat 4 paket, 1 paket pembuatan SIM, 1 paket komputer, 1 paket server, dan 1 paket pelatihan. Bapak Ibu, D juga bisa. Tapi tidak efektif. Tapi repot. Kenapa? Kurang kerjaan. Kurang efektif dan efisien. Di poin yang mana? Di PC sama Nah, server. PC dan server itu bisa jadi satu. Berarti yang tepat itu bukan berarti D salah ya. Dalam prakteknya mau dibuat D nggak apa-apa. Tapi ini jawab soal. Ini contoh soal kasus. Pernah hari pertama? Hari kedua kembali ke mana nanti? Kembali ke prinsip kosong. Coba yang contoh soal yang kedua tadi terus sekilas. Jangan dulu. Oh, Ini kalau mesti diesel ya. Pelan-pelan aja terus. Soalnya semakin sepakat. Oke. Tadi konsolidasi kau menggabungkan barang sejenis ya. Oke. Nah, fokus ke sini Bapak Ibu, konsolidasi terkait dengan pemaketan. Konsolidasi bisa dilaksanakan di level PA-KPA, di level PA-KPA pada saat perencanaan pengadaan. Jadi sebelum PA-KPA menetapkan, PPK menyusun kan? Ada berapa PPK nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 PPK. Maka dilihat, oh ini ada pengadaan yang sama. Sebelum ditetapkan, PA-KPA bilang ini jadi satu aja. Itu di level PA-KPA, perencanaan pengadaan. Bisa di level PPK, di level PPK saat PPK menyusun persiapan pengadaan karena paketnya banyak si PPK tadi. Kemudian bisa juga di level di UKPTJ saat persiapan pemilihan. Masuk ke Pokja dari Satker 1, Satker 2, Satker 3, Satker 4, Satker 5. Masuk semuanya pengadaan ATK.
300, 400. Berarti kalau saya pisahkan, saya akan memproses 5 kali. Sudah, saya konsolidasikan saja, saya gabung saja jadi satu. Nanti ketemu satu penyedia. Setelah ketemu dengan satu penyedia, tentunya jumlah barang yang dibeli kan volumenya jadi banyak. Karena volumenya banyak, harganya turun. Harganya turun. Setelah ketemu satu penyedia, maka selesai. Satu penyedia berkontrak dengan satker ini, satker ini, satker ini, satker ini, satker ini. Selesai. Dengan harga yang sesuai. Di level Pokja. Jadi ini nggak di level Pokja. Berarti Pogjanya rela 1 kali saja. Yang harusnya 5 kali, karena jenisnya sama 1 kali saja. Harganya jauh lebih murah. Karena jumlah yang dibeli kan jumlah yang dibeli lebih banyak. Seperti itu manfaat konsolidasi. Baik, saya lanjut. Penurunan biaya, kemudian Sanggarannya yang mana Bang? sanggarannya. Iya, Kalau di tempat saya dibalikin lagi Pak, jadi tunjangan kinerja sama gubernur saya. Ini sayang Bang. Sini kembali ke garam. Iya, ini dikembalikan ke daerah, tapi sama gubernurnya dibalikin lagi karena kalian bisa mengefisiensikan, maka dibalikin. Kita kembalikan ke kerja kan? Mana dimarahin ya Pak ya? Wah, dia habisi. Oh, nggak bisa gitu. Bisa kerja kan? Oke, ini manfaatnya. Nah, kita loncat lagi Pak. Jangan pakai soal dulu. RUP swakelola. Ini namanya RUP swakelola memuat paling sedikit kata peraturan LKPP nomor 7. Kemudian melalui penyedia paling sedikit ini isi RUP ini. Sekarang pengumuman RUP. Kapan RUP diumumkan? Pengumuman RUP Kementerian Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. Kalau penetapan alokasi anggaran itu DIPA atau RKAKL? RKAKL. Ini kan pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. DIPA atau RKAKL? RKAKL. Coba kita lihat sebelah ya, daerah ya Pak ya. Kalau daerah di peraturan ini, daerah pengumuman RUP dilakukan, RUP perangkat daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD. Rancangan peraturan daerah itu RKA, masih rencana, belum jadi DPA. Berarti kalau kita setarakan ini RKA, nggak perlu nunggu DIPA. RKAKL-nya kita dapat ini pagut indikatif, kita langsung bikin perencanaan. Terus RKAKL-nya disetujui oleh KPA, langsung umumkan di RUP. Dan setelah diumumkan di RUP langsung bisa tender, nggak perlu nunggu DIPA. Langsung bisa tender. Bisa tender. Nanti kita bahas. Oke ya, jadi nggak perlu nunggu DIPA, RKAKL saja itu sudah bisa diumumkan. Tapi bahasanya nanti bahasa ini ya, yang ada di sini ya. Pengumuman RUP Kementerian Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran, sedangkan perangkat daerah ini kalimatnya hati-hati di sini. Diumumkan di aplikasi Sirup Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dapat ditambah. Berarti kalau nggak ditambah juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang wajib di mana? Sirup. Oke, kalau metode ini sisanya dapat ditambah. Ini tambahannya. Nah, ini dia. Setelah RKAKL kita umumkan, ternyata turun DIPA berbeda.
umumkan ulang. Umumkan ulang. Kenapa? Namanya saja cepat. Ya, pengumuman ROP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan revisi paket atau data. Setelah RKAKR kita umumkan, DIPA-nya dicoret, umumkan. DIPA-nya berkurang anggarannya, umumkan. DIPA-nya bertambah anggarannya, umumkan. Karena ada perubahan. Namanya saja rencana. Oke, selesai materi. Coba soalnya. Nomor 1 urutan siap. Nomor 2 Betul. kan penetapan tipe, spek atau KAK, terus anggaran ya. Nomor 3 Salah. masih salah. Nomor 4 Betul. komponen. Nomor 5 Betul. nomor 6 Tidak dapat. Persiapan pengadaan tuh. Coba lihat gambarnya. Tingkatnya apa? Persiapan. Betul? Jangan setuju? Betul ya? Kalau di perencanaan PAKPA ya 8 Salah satu. Betul. 8 betul, 9 Coba betul semua. Boleh. Boleh malah. berarti jawabannya? Salah. Baik, salah ya. Oke, selesai dulu Bapak Ibu sekalian. Sudah Pak. Besok lagi kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau yang soal-soal itu kan ada tes materi itu ya. Jadi tes materi 1 yang kita bahas tadi sebagian cuma 5 nomor kan. Terus 2, 3, 4, 5 kan kita sampai 5 tuh. Coba kalau dikerjakan. Besok kalau ada yang miss mana nomor berapa, materi berapa, itu coba kita diskusikan. Oke? Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan besok kita diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat jam 8. Jam berapa? Jam 8 kita mulai. Sehingga jam 3 atau paling lambat setengah 4 sudah selesai. Oke? Seperti itu. Mudah-mudahan ya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kelas di sana ya, Bang ya? Pindah kelas ya. Ya, yang agak dikit. Oh gitu. Mungkin